Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua serta seluruh pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah hajah, ibu jamaah umrah yang sudah pernah berangkat ke Mekah dan Madinah, yang saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diminta oleh Ustadz Didi, Dr. Didi, dulu beliau yang ketua IKD Kalbar, jadi 15 tahun beliau jadi ketua IKD Kalbar, tidak ada yang menggantikannya. Beliau mengundurkan diri, dan hasil musyawarah kerja IKD Kalbar 2 tahun yang lalu, alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman para dai untuk memimpin IKD Kalbar. Nama saya Haji Burhan Syah. Saya tinggal di Pontianak Timur, juga membina Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Pesantren Harunia. Di sana ada TK, SD, SMP, SMA. Saya pensiunan dari pegawai negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Alhamdulillah, Bu-ibu, saya ini tidak ditetapkan temanya nih. Temanya tentang apa nih? Hah? Hah? Tentang apa? Akidah. Hah? Akidah. Anti apa? Akidah, tauhid. Ansia? Tauhid. Tauhid. Oh, tauhid. Tentang akidah, tauhid, insyaallah ya. Baik, ibu-ibu sekalian, bicara tentang keimanan pada Allah, bicara tentang tauhid, banyak versi, banyak dikarang oleh para ulama. Ada tentang ilmu akidah, ada tentang ilmu tauhid, ada ulama yang menyebutnya ilmu kalam. Sehingga ada juga yang menyebutnya ilmu tasawuf. Saking banyaknya, bingung juga kita nih mau yang mana gitu. Tapi tetap kita dipandu oleh para ulama kita dengan dasar hukumnya, dalil naqli yaitu Al-Quran dan dalil hadis. Nah, kalau jalan mengenal Allah, ilmu tauhid yang di dalam Al-Quran itu sendiri sederhana sebenarnya, tidak membingungkan kita. Kalau kita belajar ilmu akidah, ya jalannya dengan Al-Quran gampang, mudah. Tiap hari kita sudah bertauhid, tauhid mengenal Allah. Allah sudah kenalkan dirinya melalui surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu satu. Nanti dari sini muncul ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau saya ada menulis sebuah buku tapi belum selesai, Tariqatul Ma'rifatullah, ya, bi ayatil Quran, ya. Jalan mengenal Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Setelah kami rampung jalan mengenal Allah itu, yang paling aman, yang paling mudah, yang paling cepat dimengerti, pertama dimulai dari surah Al-Fatihah. Allah mengenalkan dirinya langsung. Cuman kita ini kadang cara memahami surah Al-Fatihah itu tidak menusukkannya kepada kepentingan tauhid, hanya untuk kepentingan sholat saja. Yang pertama,
Kalau Al-Fatihah itu adalah wajib dibaca dalam salat wajib kita 17 kali sehari semalam. Ayat pertamanya ada yang mengatakan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Asy-Syafi'i mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baik, ayat keduanya, di sini Allah sudah mengenalkan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, segala puji bagi Allah. Tuhan menamakan dirinya Rabb. Rabb, ya. Rabb itu apa? Harus kita rinci. Kadang bahasa Arab itu ibu-ibu satu kata memiliki banyak arti. Rabb itu artinya yang memelihara alam semesta, memelihara diri kita. Itu Rabb. Jadi kalau kita bicara akidah, yakini dulu yang pertama, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang memelihara alam semesta, Rabb yang memelihara, yang menciptakan alam semesta, Rabb yang melindungi, Rabb yang mensejahterakan. Itulah dia, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Jadi kalau akidah, wujud, qidam, baqa itu ditulis oleh para ulama, betul juga. Dan lagi melalui Asmaul Husna, kita bicara akidah tentang Asmaul Husna. Nasaluka rahmatan ya man huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nanti akidah juga bisa kita pahami dengan memahami Asmaul Husna. Ya, jadi ada dua jalur nih. Nah, dari Al-Quran dan Asmaul Husna itu lebih luas. Tetapi cukup ya untuk mengetahui Asmaullah itu seakan-akan sudah terwakilkan melalui surah Al-Fatihah. Ya. Nah, jadi tidak usah banyak-banyak. Allah mengambil sedikit saja surah Al-Fatihah itu. Yang pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama kata Allah, kedua Rabb. Jadi ada dua, Allah dan Rabb. Ya, Allah sendiri yang memilih nama Allah itu, ya, menama dirinya Allah. Ya Musa, innani anallah. Ya. Wahai Musa, sesungguhnya aku bernama Allah dalam surah Taha. Innani anallah. Ya. Fa'bud ini, beribadalah kamu padaku. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah menamakan dirinya Allah. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nama Allah tidak usah diganti dengan Tuhan, tidak usah diganti dengan apa Bapa, tidak usah diganti dengan macam-macam. Nama Tuhan Allah, Rabb, memelihara, mencipta. Baik, yang berikutnya dapat dua ya. Yang kedua, dan kita mengenal Allah di surah Al-Fatihah itu ada kata Ar-Rahmanir-Rahim. Coba kita baca loh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kata alhamdulillah Allah Rabb, dua, Ar-Rahman, tiga, Ar-Rahim, empat, Malik Yaumiddin. Jadi kalau kita bicara akidah yang berhubungan dengan ibadah kita setiap harinya, ini ya kita pahami. Khusus salat kita nih, kalau kita sudah kenal keyakinan kita pada Allah, yang pertama Allah Alhamdulillah, yang kedua Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Macam mana bentuk kasih sayang Allah itu? Nah, Allah jelaskan, ya, Allah jelaskan di dalam surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman itu 78 ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asqi war raihan. Jadi Allah jelaskan, ya, kamu harus yakin bahwa aku yang bernama Allah, aku yang bernama Rabb itu juga aku yang memiliki sifat Rahman, sifat pengasih, ya, sifat mengasihi seluruh alam semesta ini. Dijelaskan oleh Allah bagaimana Ar-Rahman ya Allah itu di dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman Maha penyayang, ya, aku itu Maha penyayang kata Allah. Allamal Quran, akulah yang menurunkan Al-Quran, akulah yang mengajarkan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang pandai Al-Quran itu hakikatnya sebenarnya Allamal Quran. Ar-Rahman yang kita baca setiap hari itulah Allah, yang Ar-Rahman itulah yang telah mengajarkan kita Al-Quran. Al-Quran diajarkan pada malaikat Jibril, Jibril mengajarkan pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat-sahabat, guru, ulama, sampai ke orang tua kita. Orang tua kita mengajar sebentar, tak mampu, diajarkan, diserahkan pada guru ngaji. Nah, gitu cara Allah mengajarkan kita Al-Quran. Jadi ibu-ibu, kita ini harus menanamkan keyakinan kita bahwa kita bisa baca Al-Quran itu Allah yang ngajar. Tidak terlepas, bukan karena kita. Ar-Rahman, alam Al-Quran. Khalaqal insan. Nah, ini akidahnya dari Ar-Rahman itu, bahwanya kata Allah, ya, kalau kita kolerasikan ayatnya, khalaqal insan. Aku loh yang menciptakan Anda sebagai perempuan. Aku kata Allah yang menciptakan kamu sebagai laki-laki. Khalaqal insan. Aku yang menciptakan kamu itu. Dari awal manusia Nabi Adam sampai terus manusia terakhir, aku yang menciptakannya kata Allah. Ini keyakinan. Jadi kalau ada teori-teori mengatakan evolusi, teori Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet, salah. Tapi kata Allah, khalaqal insan. Aku yang menciptakan manusia itu. Kapan? Di mana dijelaskan bahwa manusia itu bukan dari monyet, tapi dari Nabi Adam? Surah Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30 terusnya sampai ayat 36 37 itu penjelasan tentang kejadian Nabi Adam. Khalaqal insan. Nah, itu dia Ar-Rahman. Di dalam surah Ar-Rahman juga disebutkan Allamahul bayan. Aku yang mengajari kalian pandai bicara. Jadi ibu, kalau kita bicara akidah, bagus sih kita merujuk pada Al-Quran. Tak pening pala gitu. Tak pening. Saya udah membelokkan istilahnya cara memahami dari sekian banyak ilmu akidah sampai tebal-tebal gitu. Bingung. Tak ada yang melekat. Ya. Tapi kalau kita memasuki ilmu akidah itu mulai dari surah Al-Fatihah itu sendiri, langsung. Ya Allah, rupanya Engkau yang mengajari aku bicara. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah yang mengajari kita bicara. Allah titipkan kita pada kedua orang tua kita yang menyayangi kita, yang mencintai kita. Nah ibu, ini akidah ya. Ar-Rahman, allamal Quran. Jadi udah cukup sampai situ. Sebenarnya panjang nih. Sekarang kita lanjut lagi. Nama Allah yang lain dari surah Al-Fatihah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Penyayang, pengasih dan penyayang. Ar-Rahim menurut kitab-kitab yang terkenal, ya, yang paling tua, ya, yang saya pelajari dari kitab itu ada kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Al-Azhar Buya Hamka, kitab tafsir fi Jalalain, ada kitab tafsir dari B. Arifin, Profesor Dr. B. Arifin.
Ar-Rahim itu adalah Allah akan memberikannya hanya untuk orang beriman. Makanya kita baca ini tiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rahim itu satu saja nanti. Tunggu kalau kita udah masuk surga, itu semua jamuan-jamuan kenikmatan berupa makanan dan segala macam kenikmatan akan Allah berikan khusus kepada orang beriman. Maka saat itu Allah menggelar dirinya bernama Ar-Rahim. Orang kafir tak dapat makanan-makanan surga itu. Orang kafir tak dapat minuman-minuman surga itu. Ya, orang kafir tak dapat minuman air tawar, tak dapat minuman yang enak, tak dapat khamrin wa anharin kharin min lazatil syarbin wa azalim musaffin syarbin. Tidak ada minuman madu. Orang kafir hanya dapat air nanah, air darah. Nah, itu ketika Allah memberikan minuman yang enak-enak, makan yang enak-enak, seperti dijelaskan dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah misalnya. Itu Allah Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Yang kelima, jadi Alhamdulillah, Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ini yang harus tepati dalam keyakinan kita. Kalau kita bicara akidah, akidah itu artinya keyakinan, keyakinan yang mengikat kita. Ya. Jadi ibu-ibu, saya ajak simple saja, tapi balik nanti terus terikat ilmu ini, ilmu akidah berdasarkan Al-Quran, yaitu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, Allah akan menjadi raja di hari pembalasan. Raja Malik Yaumiddin, Allah yang akan menentukan seseorang masuk surga atau seseorang masuk neraka. Malik Yaumiddin. Jadi kalau kita salat langsung akidah kita bicara Malik Yaumiddin. Engkaulah ya Allah yang akan menentukan nasibku masuk surga atau neraka. Maka kalau kita menjadikan akidah keyakinan ini dalam salat kita, ya, melekat, ya. Waktu kita salat jadi khusyuk, ya. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ini, Bu, raja di hari pembalasan ibu tidak langsung turun begitu dunia kiamat berada di padang mahsyar langsung turun, tidak. Manusia dibiarkan dulu terlantar di padang mahsyar di surah Al-Waqi'ah. Ashabul shimal ma ashabul shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim wa kanu yaquluna iza mitna wa kunna turaban wa izaman inna labab'unsun wa aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Yang ni kata orang kafir, apakah kalau kami sudah mati jadi tulang belulang akan dikumpulkan lagi? Kata Allah, dikumpulkan. Bapak kamu dulu, mama kamu dulu, orang dulu sampai orang terakhir dikumpulkan. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Manusia berkumpul di padang mahsyar itu di hari yang telah dimaklumi. Kemudian Allah mengabaikan manusia, dibiarkan terlantar di padang mahsyar itu. Inilah Malik Yaumiddin yang harus kita yakini. Inilah akidah yang setiap hari harus kita ingat. Ya. Ini akidah simple, 5 saja. Alhamdulillah, Rabb, Allah Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. 5 ya, yang jadi pokok wajib yang harus kita ingat. Yang lainnya bersifat pengayaan, perluasan. 5 ini. Maka Malik Yaumiddin itu, Bu, Allah sebagai raja di hari pembalasan membiarkan umat manusia terlantar di padang mahsyar. Mahsyar itu tanahnya datar, pasir, mataharinya dekat, ibu-ibu. Mataharinya dekat. Saat itu kita perlu cari orang untuk menolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu anak lari dari bapak, suami lari dari istri. Tak mau, semuanya mengurus diri sendiri, ya, sibuk mengurus diri sendiri. Lalu kita cari Nabi Adam,
tak tolong dengan Nabi Adam, tolonglah Adam, selesaikan urusan kita di padang mahsyar ni. Tak mampu aku, kata Nabi Adam. Tak bisa. Nabi Adam agak ya Nabi Syed, agak ya Nabi Idris. Kata Nabi Idris, aku tak mampu. Agak ya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku tak mampu. Minta tolong ya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak mampu. Pergi ya temui Nabi Musa. Nabi Musa tak mampu. Cari ya kau Nabi Sulaiman. Terus. Sampai akhirnya minta tolong kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat hari itu. Akhirnya orang menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minta tolong selesaikan urusan kita ini. Nah, ini akidah Malik Yaumiddin. Begitu Nabi Muhammad bersujud kepada Allah di yaumil mahsyar itu, ya Allah, tolong ya Allah, selesaikan urusan kami di mahsyar ini. Maka Nabi Muhammad saat itu memberikan syafaat bukan hanya untuk kepada umat Islam, tetapi juga kepada orang non-muslim. Begitu Nabi Muhammad sujud kepada Allah, Nabi Muhammad dilarang sujud, tapi Nabi Muhammad tetap sujud. Akhirnya hari ini Allah akan melaksanakan persidangan. Udah ribuan tahun. Nah, ini ibu-ibu, singkatnya akidah, ya, ilmu akidah yang sehari-hari terpatri, yang sehari-hari kita praktekkan, yang sehari kita gunakan, inilah dia inti ilmu akidah, ya. Inti daripada ilmu akidah ini. Karena Asmaul Husna itu jumlahnya 100, tapi Allah ambil dari 100 itu 5 saja, ya. Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, 5 aja diambil, dijadikan kita wajib membacanya setiap hari. Inilah inti akidah. Ibu sekalian, Malik Yaumiddin, yang kita disidang, ya, ditanya umur kita, berapa umurmu, ya, apa yang kau lakukan di waktu muda, apa yang dilakukan, ya. Ada enggak Al-Quran dihafalkan, berapa ayat. Misalnya ada saya, ibu mengatakan umur saya 70 tahun. Ya, ini muda, apa yang kau buat? Al-Quran yang kuturunkan berapa banyak dihafal? Ibu, Al-Quran itu jumlahnya 6.230. 6.200. Rata-rata mazhab menghitung jumlah Al-Quran mengatakan 6.200, lebihnya ada yang 30, 20 macam-macam. Pokoknya 6.200 itu sepakat. Lebihnya ini yang berbeda, ada yang 30, ada yang 40. Anggap saja 6.200. Kalau mau menghafal Quran 6.200 itu, 6.200 ayat itu. Kalau kita ngapalnya satu hari satu ayat, maka 6.200 dibagi 365. 365 itu jumlah hari dalam satu tahun. Ya. Maka seseorang bisa menghafal Quran satu hari satu ayat, ya. Jumlahnya 18 tahun. Nah, bisa hafal Quran. Kalau orang satu hari satu ayat, 18 tahun bisa menghafal Quran. Menghafal Quran mudah. Mau praktek enggak? Saya nak buktikan pada ibu-ibu Al-Quran itu mudah dihafal. Mau 20 menit? Boleh? Boleh ya? Minum dulu ya. Bismillah. Ibu-ibu, ini saya sampaikan, ini program utama IKD Kalbar semenjak saya jadi ketua, mengenalkan, menyampaikan pada umat bahwa Al-Quran itu mudah dihafalkan. Al-Quran itu kitab utama, banyak ilmu yang bisa kita gali. Al-Quran akan ditanya mulai dalam kubur, apa imammu? Kalau kita tak berpandu Al-Quran, selap kita, ya. Selap kita. Tadi di yaumil kiamah, ketika kita cari sana cari sini, ya, untuk minta syafaat, yang datang membela kita tu Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal. Tolong membela kita, melindungi kita. Surah Al-Baqarah melindungi kita dari panas matahari. Ya. Surah Ali Imran melindungi kita, berebut surah Al-Baqarah sama Ali Imran tu melindungi kepala kita, tak nak kena panas matahari. Surah Al-Muluk
Surah Muluk masuk kubur, dia pun nempel tubuh kita. Malaikat tak bisa bertanya. Tu fadilah surah Al-Muluk. Ibu-ibu, semangat ya. Buka surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman. Jangan tegang. Saya tak suka ibu-ibu tegang. Allah berikan Al-Quran untuk kita mudah membacanya. Baik. Ini saya menyoroti ibu-ibu nih, saya masukkan ke TV Ikadi Kalbar. Boleh tak? Ibu-ibu menghafal Quran, nanti akan saya masukkan ke TV Ikadi Kalbar ya. Insyaallah. TV Ikadi Kalbar. Ada Bu channel YouTube. Baik. Sudah buka? Sudah ketemu? Surah Ar-Rahman, surah 55. Buktikan Al-Quran itu mudah dihafal. Ya, ini bicara akidah. Sudah ketemu? Surah Ar-Rahman, surah ke-55. Ibu-ibu, saya pastikan balik ke rumah dapat 4 ayat. Saya pastikan dapat 4 ayat. Ikuti saya. Dah? Baik. Ayat pertama. Ayat pertama, perhatikan ayatnya. Dengarkan dari saya 3 kali. Dengarkan dari suara saya 3 kali. Perhatikan, jangan ikuti dulu. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dari saya 3 kali, baru ikuti ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. 2 kali lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ikuti pelan-pelan 5 kali. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Jalan sendiri 5 kali. 1, 2, 3. Baik, saya yakin semuanya sudah hafal karena dibaca dalam surah Al-Fatihah. Ayat kedua, dengarkan dari saya, perhatikan ayatnya, mata memandang ayat, telinga mendengar suara saya. 5 kali saya ulangi. Allamal Qur'an, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an. Ikuti pelan-pelan 5 kali. Allamal Qur'an, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an, Allamal Qur'an. Pandang ayatnya, ulangi 10 kali. 1, 2, 3. Allamal Qur'an, 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 Allamal Qur'an. Tutup Qur'annya. Tutup Qur'annya. Ibu ulangi Allamal Qur'an 10 kali, tidak melihat Qur'annya. 1, 2, 3. Ya. Allamal Qur'an. Ya. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Baik, cukup. Pandang ayat-ayatnya dibuka lagi. Sekarang gabungkan ayat 1, ayat 2. Saya contohkan. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Dengan melihat, ulangi 10 kali ayat 1, ayat 2. 1, 2, 3. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Ar-Rahman, Allamal Qur'an,
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tutup Qur'annya, tutup Qur'annya. Tutup Qur'annya. Ulangi ayat 1 ayat 2 5 kali. 1 2 3. Allamal Qur'an. Belah sini. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman. Baik, cukup. Buka Qur'annya. Kita pindah ke ayat 3. Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dengarkan dari saya 3 kali. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dengar dulu ya. Khalaqal insan. Itu nun mati ketemu sin, begitu bunyinya. Ikhfa. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Ikuti pelan-pelan 5 kali dengan melihat. Khalaqal insan. 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 Baik, tutup Qur'annya. Ulangi ayat 3 5 kali. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Baik, buka Qur'annya. Sambungkan ayat 1 ayat 2 ayat 3 20 kali. 20 kali. Ayat 1 ayat 2 ayat 3. 1 2 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 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 Baik, tutup Qur'annya. Tutup Qur'annya ayat 1 sampai ayat 3. 1 2 3.